Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Al-hadithu thamin wal 20, hadith yang ke-28. Wujubu luzumi sunnati wa ijtinabil bid'ah. Kewajiban melaksanakan atau menetapkan atau menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah. Penjelasan mengenai bid'ah sempat kita mention di episode ke-6 di hadis yang ke-5. Silakan teman-teman cek. Jadi posisi sunnah adalah muqabilul bid'ah. Dan bid'ah juga merupakan kebalikan dari sunnah. Jadi ketika teman-teman nanti ada pertanyaan, apa kebalikan dari sunnah? Jawabannya adalah bid'ah. Ketika nanti teman-teman ditanya, apa kebalikan dari bid'ah? Jawabannya adalah sunnah. Fahimtum? Yallah, naqra al-hadith. An Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala: Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: dari Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mutaqaddimin. Beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di generasi pertama, dan beliau juga dianggap sebagai orang yang dibesarkan oleh para ahlu suffah. Kita sempat mention di beberapa episode sebelumnya ada yang disebut sebagai ahlu suffah. Ahlu suffah yaitu sahabat-sahabat yang fuqara, yang miskin, yang mereka itu biasanya berada di pelataran masjid, yang mereka menunggu bersedekah untuk mereka makan dan sebagainya dikarenakan kefakiran mereka. Salah satu di antara para pembesar mereka yaitu Abi Najih al-Irbad bin Sariyah, dan salah lainnya gimana sih cara ngomongnya, dan yang lain juga ada Abu Hurairah, dan ada beberapa para pembesar sahabat di mana mereka juga merupakan bagian dari ahlu suffah yang namanya tidak pernah hilang dari telinga kita, tidak pernah hilang dari mata kita melalui berbagai macam tulisan itu dikarenakan keberkahan yang mereka berikan. Apa pernyataan beliau? Beliau juga meriwayatkan sekitar 31 hadis yang telah sampai kepada kita. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kami mau'izah. Apa itu mau'izah? Mau'izah itu kayak ceramah, nasihat, di mana isi dari ceramah atau nasihatnya itu ada targhib, ada tarhib. Kita sempat mention gak sih? Saya lupa. Jadi mau'izah atau konsep dakwah itu setidaknya terbagi menjadi dua. Ada dakwah dengan targhib, ya. Targhib, ada dakwah dengan ada dakwah dengan apa? Dengan tarhib. Jadi ada namanya targhib, ada namanya tarhib. Targhib itu adalah berita baik, tarhib itu adalah berita buruk. Targhib adalah berita baik, tarhib adalah berita buruk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan kenikmatan surga, itu namanya apa? Targhib. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang betapa menyiksanya kehidupan di dalam neraka, maka itu adalah
tarhib. Sampai di sini paham? Insyaallah paham. Dan mau'izah ini seringkali diberikan oleh Rasulullah SAW dengan berbagai macam metode, dan beliau selalu menggunakan metode yang paling disukai oleh para sahabat waktu itu, sehingga para sahabat merasa nyaman, tidak merasa lelah dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memang memperhatikan betul apa yang kira-kira dibutuhkan oleh audiens beliau. Suatu hari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu didatangi oleh sahabat-sahabatnya. Mereka bilang, "Wahai Ibnu Mas'ud, kami tuh suka banget dengerin nasihat yang keluar dari lisan antum gitu. Tolong dong tiap hari bikin majelis sama kami begitu." Terus kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, "Sebenarnya aku sih gak masalah, tapi aku takut kalian nanti malah lelah, terus capek, terus malah benci sama dakwah." Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna fil mau'izati bil ayyami karahat as-samati alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu memilah-milih hari yang paling tepat untuk memberikan nasihat kepada kami agar kami tidak bosan. Ketika kita bosan mendengarkan nasihat, kita malah menjauhi nasihat. Semakin jauh kita dari nasihat, maka semakin dekat kita dengan kekufuran. Makanya nasihat itu harus menggunakan uslub yang sekiranya dibutuhkan oleh audiens. Dan uslub atau gaya berbicara itu tentu saja berbeda-beda. Ada orang yang pembawaannya memang dibutuhkan oleh sebagian masyarakat, yang harus nyentak, harus keras. Kayak saya ini ketika ada orang yang datang ke saya terus ngomong lembut kepada saya kayak, "Husain, bertakwa ya nak kepada Allah." Ya mungkin masuk, tapi lebih masuk ketika ada orang yang bilang ke saya, "Husain, gak takut kamu dengan semua dosa yang kamu lakukan sekarang? Mau jadi apa kamu? Gak malu kamu sama Allah?" Nah, ketika dinasihatin kayak gitu justru lebih masuk ke dalam dada saya dibandingkan model nasihat yang tadi. Sehingga nasihat atau mau'izah itu menghadapi audiensnya masing-masing. Lanjut. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat, pernah memberikan mau'izah kepada kami, di mana mau'izahnya itu wajilat minal qulub. Hati kami bergetar hebat. Wa dharafat minhal uyun. Gara-gara kekuatan dari nasihat itu, mata kami mengeluarkan air matanya, menangis lirih. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ka'annaha mu'izatu muwaddi'in." Nasihat yang engkau sampaikan itu seperti nasihat bagi orang yang akan pergi. Kayak kebayang nggak sih, kayak kita bayangin aja pakai konsep orang tua, nggak usah jauh-jauh ke Rasulullah. Rasulullah terlalu tinggi untuk dimisalkan. Kita pakai konsep orang tua yang setiap hari orang tua itu terbiasa berbicara dengan kita dengan satu bahasa tertentu. Tiba-tiba orang tua kita yang amat sangat kita sayangi itu berbicara dengan kita dengan bahasa yang sangat berbeda dari biasanya, di mana cara bicaranya itu seperti orang yang akan pergi. Dan itu yang dihadapi oleh para sahabat waktu itu. Mereka setiap hari bertemu dengan Rasulullah, curhat di depan Rasulullah, mendengarkan cerita Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah bercerita di hadapan mereka dengan gaya yang tidak seperti biasanya. Betapa sakitnya hati para sahabat waktu itu. Betapa sakitnya, ya Allah. Sakit banget. Sakit banget. Allahul musta'an. Sakit banget pasti. Sakit banget. Ya Allah, itu kalau dipikir-pikir, coba teman-teman, saya minta kalian itu mikir gitu, kayak Rasulullah setiap hari di depan kalian. Tiap kali kalian stres, kalian keluar dari pintu ketemu sama Rasulullah, ngelihat wajahnya langsung sembuh itu semua luka kan, entah luka patah hati dan sebagainya, semua sembuh seketika ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba di satu masa kalian merasakan
ada gap gitu bahwa Rasulullah itu akan pergi. Sakit banget. Fa'ausina, maka tolong ya Rasulullah, berikanlah kami nasihat. Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajal. Bertakwa kepada siapa? Bertakwa kepada Allah azza wajal. Takwa artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wassam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Di dalam riwayat lain sahabat saya, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Dan Rasulullah juga mewasiatkan agar kita ini taat terhadap pemimpin. Taat terhadap pemimpinnya bagaimana? Siapapun pemimpinnya, walaupun dia adalah seorang budak. Walaupun pemimpin kita ini adalah pemimpin yang bukan dari background orang-orang hebat. Dia adalah seorang budak yang tiba-tiba diangkat menjadi pemimpin karena kelihayannya, karena kehebatannya, karena karismanya yang luar biasa itu. Kita harus tetap taat kepada mereka. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, kasus mengenai taat terhadap pemerintah ini dibahas panjang oleh para ulama dengan tafsir-tafsirnya, bahwa wajib bagi kita untuk mentaati pemimpin kita, siapapun pemimpinnya. Walaupun dia zalim, walaupun pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim, kita tetap wajib taat kepadanya. Walaupun pemimpinnya itu adalah ahli bid'ah, maksudnya pemimpinnya itu berasal dari firqah atau berasal dari aliran yang menyimpang, ya, kita wajib mentaati pemimpin dengan selama mereka memenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama ya adalah kita tulis di sini, wajib, sekali lagi saya ulang, wajib mentaati pemimpin apabila mereka memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, an yakuna musliman, harus muslim. Oke. Yang kedua, jadi kalau pemimpinnya itu kafir, bukan Islam, kita tidak wajib untuk tunduk di bawah perintahnya. Yang kedua adalah lam ya'mur bi ma'siyatin. Pemimpinnya tadi itu tidak memerintahkan pada kemaksiatan. Karena berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat terhadap makhluk saat kita bermaksiat kepada sang khaliq. Tidak boleh taat terhadap makhluk. Siapa saja makhluk itu, bisa jadi pemimpin, bisa jadi ayah, bisa jadi ibu, bisa jadi suami, atau siapapun yang memiliki kuasa terhadap kamu, wajib untuk taat kepada mereka. Kecuali apa? Kecuali ketika pernyataan mereka menyelisihi ucapan atau perintah dari yang lebih berkuasa daripada mereka. Siapa? Allah sang khaliq. Jadi kita wajib taat kepada pemimpin dengan dua syarat ini. Selama dia muslim, wajib taat. Yang kedua, selama apa yang dia perintahkan itu bukan kemaksiatan. Ketika mereka itu memerintahkan kita untuk melakukan satu kemaksiatan, berzina kamu, atau sana kawal ya apapun itulah. Ya, selama mereka tidak melaksanakan, tidak masuk ke dalam dua kategori ini, masih masuk ke dalam dua kategori ini, maka mentaati mereka itu wajib. Sekali lagi saya ulang, wajib mentaati pemimpin. Wajib mentaati pemimpin, teman-teman. Jangan asal-asalan. Jangan nganggap bahwa pemimpin kita itu adalah pemimpin yang remeh. Salah seorang ulama itu berkata, andai kata aku memiliki satu doa, di mana doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, maka doa itu akan aku berikan kepada pemimpinku. Kenapa? Karena ketika pemimpin sudah bermain dengan tanda tangannya, maka senjata apapun tidak berlaku lagi. Maka apapun yang terjadi, huru-hara yang terjadi di antara masyarakat tidak akan terjadi lagi. Caranya apa? Cukup dengan sat-set tanda tangannya. Maka cukup bagi kita setiap hari mendoakan pemimpin kita. Saya diajari oleh
guru-guru saya agar setiap selesai 5 waktu ngapain? Mendoakan pemimpin. Mendoakan hari ini pemimpin saya itu Pak Jokowi. Saya mendoakan Pak Jokowi walaupun gak sebut nama Pak Jokowi ya, tapi maksudnya ya Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami, jangan bikin mereka oleng ya Allah. Buatlah agar mereka ini agar pemimpin-pemimpin kami ini selalu berada di jalan yang lurus. Begitu. Wa innahu man ya'ish, aduh salah. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka nanti kalian akan melihat perbedaan yang banyak banget. Sebagaimana hari ini kita sedang menghadapi perbedaan pendapat yang banyak sekali, aliran-aliran sesat banyak sekali. Ada yang Macaulay, ada yang Azaitun, ada yang model A, B, C, D, F, G, banyak banget modelnya. Maka apa yang harus dilakukan ketika kita melihat banyak modelan-modelan seperti ini? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku. Apa arti sunnah? Jalan. Jalannya siapa? Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jalannya para al-khulafa ar-rasyidun. Siapa mereka? Al-khulafa ar-rasyidun adalah para pemimpin-pemimpin yang dipastikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan petunjuk atau titah langsung dari beliau. Siapa saja mereka? Pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Uthman, yang keempat Sayyidina Ali. Disebutkan oleh sebagian para ulama, mereka memasukkan Sayyidina Hasan sebagai bagian dari Al-Khulafa'ur Rasyidun. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah ya, gigitlah jalan itu. Maksudnya ini bahasa kiasan. Gigitlah jalan itu dengan apa? Dengan gigi geraham. Dengan apa? Dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Gigit yang keras. Gigit yang keras, berpegang teguh. Rasulullah itu tahu bahwasanya di masa akhir ini kita ini susah banget untuk bertakwa, susah banget untuk menjalankan syariat Allah. Susah, memang susah untuk bertakwa kepada Allah, itu susah. Menghadapi berbagai macam model-model manusia sekarang yang ngatain kita so alim, yang ngatain kita so begini, yang ngatain kita A, B, C, D, F, G, memang susah. Tapi Rasulullah bilang, "Addu 'alaiha bin nawajidh." Di dalam hadis lain, Rasulullah bilang bahwasanya memegang teguh jalan kebenaran itu seperti menggenggam bara api. Susah, tapi memang harus tetap dipegang. Wa iyyakum muhdatsatil umur, maka jauhilah perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya setiap dari perbuatan bid'ah itu sesat. Bahasan bid'ah ini sudah kita bahas di episode kelima. Setidaknya saya bahas sedikit saja. Silakan teman-teman cek di episode 6 hadis kelima. Bid'ah itu adalah segala macam hal yang baru atau yang diada-adakan di dalam agama. Para ulama terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ulama yang memilih untuk tidak membagi, ya ujung-ujungnya membagi. Pembagiannya adalah ada bid'ah dunia dan ada bid'ah akhirat. Bid'ah dunia itu adalah berbagai macam pembaharuan di dalam agama yang hanya berlaku di dunia saja. Maksudnya bangunan, HP, mobil, itu bid'ah dunia. Ada bid'ah akhirat. Bid'ah akhirat itu adalah pembaharuan yang terjadi sebagai ibadah. Jadi kamu memperbarui ibadah, mengada-adakan ibadah-ibadah baru. Itu disebut sebagai bid'ah. Astaghfirullahaladzim, aduh saya ngantuk banget. Itu yang masuk ke dalam bid'ah versi akhiratnya. Ada sebagian ulama lain yang tidak membagi berdasarkan klasifikasi ini. Ya, mereka juga membagi berdasarkan pengklasifikasian ini sebenarnya. Tapi khusus untuk bid'ah akhirat, mereka kembali lagi membagi menjadi 2. Ada yang membagi menjadi 5. Makanya dan ini merupakan pendapat jumhur di antara para ulama yang membagi bid'ah itu menjadi banyak bagian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Salah satu di antara mereka adalah Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Beliau yang dianggap memprakarsai ini. Iya, sebelumnya juga ada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga membahas tentang ini. Kemudian ada sebagian lain di antara para ulama yang tidak mau membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, yaitu Al-Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibn Taimiyah rahmatullah ta'ala alaihima. Jadi apapun yang terjadi, bahasan mengenai bid'ah ini betul-betul panjang. Tapi ini di sini di hadis ini Rasulullah bilang kullu, setiap. Bukannya
setiap itu bermakna bahwasanya semua dari bid'ah itu sesat. Ini ada bahasan lagi di antara para ulama. Kalau teman-teman ngaji di usul, itu namanya al-amul makhsus. Al-amul makhsus. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha." Mereka menghancurkan segala sesuatu. Padahal konteks ayatnya di situ yang dihancurkan itu ya hanya orang-orang kafir saja, hanya orang-orang yang fasik, hanya orang-orang yang rusak. Sedangkan orang-orang yang beriman tidak dihancurkan. Nah, gimana konteks kullu di sini? Makanya Al-Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki rahmatullah ta'ala alaih, itu punya satu kitab yang hanya ngebahas tentang kullu, yang ngebahas tentang pembahasan ini. Nah, nama kitabnya adalah Kitabu Ahkami Kullin wa ma alaihi tadullu. Kemudian Imam Al-Qarafi juga punya satu kitab, saya lupa nama kitabnya, Al-Aqdul Manzum. Ya pokoknya ada bahasan panjang mengenai satu hadis ini saja atau satu pernyataan ini saja. Dan perdebatan ini akan selalu ada. Perdebatan ini akan selalu ada dan akan selalu berantem sana sini. Saya yakin ketika saya menyampaikan ini banyak juga di antara teman-teman yang nggak terima, tapi ya sudahlah, santai saja. Ada yang nggak terima karena saya bilang ada sebagian di antara para ulama yang nggak mau membagi, dan ada juga yang nggak terima karena mereka bilang karena saya masih meyakini ada yang membagi. Jadi ya sudahlah. Teman-teman mau terima, mau tidak terima, monggo kembali ke pemahaman masing-masing. Untuk kajian lebih panjangnya silakan teman-teman cek di episode ke-6. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala hadithun hasanun sahihun. Kualitas hadisnya adalah hasan sahih. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.